Nuria, silakan Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat minggu lalu, yaitu analisis yuridis kerusakan lingkungan hidup ditinjau dari hukum tata ruang. Lingkungan hidup dalam pasal 1 / 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Menurut Munajat dan Saputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dalam UU PPLH menyatakan ada dua jenis masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Pengertian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1/17 UU PPLH adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk penggundulan hutan, lahan kritis, penambangan mineral tanpa pemulihan lingkungan, punahnya spesies tertentu. Salah satu cara untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup ialah melalui penataan ruang. Dalam pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut D.A. Tismanijaja, penataan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografi dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupan dalam suatu kualitas hidup yang layak. Bisa langsung di next aja, Sir. Pada dasarnya, fungsi rencana tata ruang kota adalah untuk menjaga konsistensi pengembangan kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arah rencana tata ruang wilayah provinsi dalam jangka panjang, menciptakan keserasian pengembangan kota dan wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Muatan rencana umum tata ruang kawasan perkotaan meliputi tujuan, rencana struktur, dan pola pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upaya pengelolaan kawasan lindung, kawasan perumahan, kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan fungsional, perkotaan, dan kawasan tertentu, serta pedoman pengendalian pembangunan kawasan perkotaan. Dengan mengingat hampir semua kegiatan pembangunan memang mengambil di atas tanah dan di bawah dan bahwa dalam rangka implementasi rencana tata ruang wilayah diperlukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak dapat terpisahkan oleh satu sama lain. Untuk itu, penggunaan tanah untuk keperluan apapun juga terutama dalam rangka pemanfaatan fungsi tata ruang yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan atau keinginan dari penguasa. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia ada 3. Yang pertama ada sanksi administratif, 2 sanksi perdata, dan yang ketiga sanksi pidana. Sanksi administratif ini bentuk pengenaannya terdapat dalam pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang dan pasal 182 sampai 186 PP nomor 15 tahun 2010 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. Yang dapat dikenakan sanksi administratif, yang pertama, jika pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, meliputi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi yang pertama, tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan. Yang kedua, memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. Selanjutnya, ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, meliputi melanggar batas sepadan yang telah ditentukan, melanggar ketentuan koefisiensi lantai bangunan yang telah ditentukan, melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau, melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan, melakukan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan, dan tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin penataan ruang. Selanjutnya, yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan SDA, serta prasarana pabrik. Menutup akses terhadap air, menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau, menutup akses terhadap fasilitas bagi pejalan kaki, menutup akses terhadap lokasi atau jalur evakuasi bencana, menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan penyelenggara penataan ruang dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif. Selanjutnya ada sanksi perdata. Untuk pengenaan sanksi perdata yang terdapat dalam pasal 75 Undang-Undang Penataan Ruang merupakan pelanggaran yang terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu ganti rugi atau pemenuhan kewajiban. Ganti rugi yang dimaksud dalam sanksi perdata ini adalah bagi pelanggar yang setiap orang yang melanggar kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya hukum yang baru. Selanjutnya ada sanksi pidana. Untuk pengenaan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 69 sampai pasal 74 Undang-Undang Penataan Ruang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sanksi pidana yang diberikan bisa berupa sanksi pidana penjara dan denda yang diberikan kepada pertama dalam menetapkan tata ruang, namun kepada setiap orang yang tidak ditaati apabila menimbulkan perubahan terhadap fungsi ruang, serta menimbulkan matinya orang. Dua, dalam izin pemanfaatan ruang, namun setiap orang tidak memanfaatkan dengan sesuai apalagi yang menimbulkan kerugian dan kerusakan harta benda, dan menimbulkan matinya orang. 3. Melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang. Yang keempat, melanggar peraturan undang-undang dengan tidak diberikannya akses terhadap kawasan umum. Sanksi pidana penjara, denda, dan pidana tambahan diberikan secara tidak hormat kepada pejabat pemerintah yang berwenang melanggar ketentuan dan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sanksi pidana penjara, denda, pidana tambahan yang dicabut izin usaha dan dicabut status badan hukumnya diberikan kepada korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Jadi, fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Mengenai pengenaan terhadap sanksi tersebut, bahwa sanksi administratif dan sanksi perdata, pengenaan sanksinya ditunjukkan bagi setiap orang. Dan sanksi pidana, pengenaannya ditunjukkan bagi setiap orang, pejabat, pemerintah, dan korporasi. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi tersebut objeknya bukanlah pelaku pelanggaran, tapi ditunjukkan kepada kegiatan yang dilanggar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Tetap di ini ditampilkan saja slide-nya. Kira-kira nanti Nuria butuh buat penjelasan bisa ditampilkan. Dipa Nugraha, bisa dengar suara saya, Dipa? Bisa. Ya. Silakan, Dipa. Bisa di kah PPT-nya diulang dari awal tadi. Biasa kalau misalkan ada terjadinya kerusakan lingkungan hidup kan harus ada mitigasinya tuh kayak upaya-upaya pencegahannya. Nah, kira-kira pencegahannya itu apa aja sih tentang kerusakan lingkungan hidup? Ya, dicatat dulu ya, Nuriah ya. Dewi Purnamasari, silahkan Dewi. Hadir Pak, ya. Mungkin singkat dia pertanyaannya sesuai dengan di slide tadi itu ada rumusan masalah, ada 2, bagaimana fungsi tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan apakah sanksi bagi penataan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Mungkin tadi dibacakan berdasarkan slide, mungkin kalau pertanyaan saya bisa disampaikan aja menurut Mbak Nuria sendiri secara singkat bagaimana fungsi tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup menurut Mbak Nuria, dan sanksi bagi penataan ruang itu kan tadi dijelaskan ada 3 sanksi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, jadi biar teman-teman mungkin yang tadi lupa mendengarkan atau membaca bisa tahu juga. Terima kasih. Cukup? Fauza. Iya, Pak. Silakan Fauza. Bentar. Saya ingin bertanya, ini siapa yang diberikan wewenang untuk mencabut izin penataan ruang? Yang diberikan izin, ya yang punya wewenang untuk mencabut izin. Baik. Cukup jelas ya pertanyaannya ya, Nur ya. Kewenangan siapa yang berkaitan dengan pencabutan izin? Cesar, bisa dengar suara saya, Cesar Laras? Bisa, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, menurut Anda, menurut Anda upaya pemerintah untuk menstabilisasi tata ruang itu seperti apa? Cesar, boleh diulang pertanyaannya? Ya. Diulang pertanyaannya. Menurut Anda upaya pemerintah untuk menstabilisasi tata ruang itu seperti apa? Bagaimana ya cara menjaga lingkungan atau penataan ruang yang baik ya? Ya, Pak. Ya. Febri, bisa dengar suara saya, Febri? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Pengendalian pencemaran apa dan kerusakan dalam lingkungan hidup. Udah gitu aja. Bisa dipahami pertanyaannya? Maaf, kurang paham.
Ini penanganan pengendalian pencemaran dalam kerusakan lingkungan hidup. Bisa dipahami, Nur ya? Bagaimana penanganan kerusakan lingkungan hidup gitu kan? Iya. Sudah 4 pertanyaan, Nur ya? 5, Pak. Berapa? 5. 5. Oh. Oke. Silakan dijawab, Nur ya. Mungkin saya menjawab dari pertanyaannya Pak Wija tadi ya, yang siapa yang berwenang mencabut izin dari penataan ruang. Kalau menurut saya, mungkin yang berwenang untuk mencabut dari penataan ruang itu adalah pemerintah atau pemerintah daerah itu sendiri. Karena kan penataan ruang ini mencakup satu daerah gitu. Misal Kota Balikpapan. Nah, Kota Balikpapan ini membuat penataan ruang yang bagaimana itu seperti satu kompleks, membuat kompleks perumahan. Nah, misal untuk perumahan itu mengalami kegagalan seperti menimbulkan kerusakan lingkungan, kayak membuat lingkungan jadi tercemar atau membuat sungai tercemar atau bagaimanapun itu yang berwenang untuk mencabut izin itu adalah pemerintah daerah itu sendiri. Itu Pak menurut saya. Kalau untuk upaya pencegahannya, Pak, yang pertanyaannya Bung Diva tadi ya. Tadi yang upaya pencegahan dari kerusakan lingkungan hidup, mungkin upaya pencegahannya itu bisa dilakukan dengan dari diri kita sendiri atau dari pemerintah itu sendiri. Kalau dari diri kita kan kalau kerusakan lingkungan itu ya seperti ya kita jangan buang sampah sembarangan dan lain-lainnya gitu. Kalau dari pemerintah mungkin bisa membuat seperti kalau di kerusakan lingkungan tanah longsor mungkin bisa dibuat apa namanya teras sering kah atau kayak gitu Pak, misal hujan misal ada hutan gundul mungkin bisa penghijauan. Mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau dari masyarakat sendiri, mungkin lebih ke diri sendiri gimana caranya supaya lingkungan hidup itu tidak rusak. Terus kalau fungsi penataan ruang, tadi ada pertanyaannya, fungsi tata ruang tadi yang tanya siapa ya? Maaf, saya lupa. Yang tadi ada fungsi tata ruang. Menurut saya fungsi tata ruang itu sendiri membuat lebih nyaman aja, lebih tertata, seperti penyusunan tata ruang kota. Kalau kota itu pasti ada penataannya. Kalau kota tidak ada penataannya, pasti kan akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi tata ruang ini berfungsi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Itu sih Pak kalau dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Nur ya. Pemaparan dan jawabannya juga sangat baik. Yang terakhir, Saya, Pak. Saya Pak. siapa lagi? Ada berapa orang? Nur Isti. Febria Fitri Pak. Oh gitu ya. Saya kira tinggal 1 orang tadi. Diketik ya namanya. Ya, Pak. Bentar. Baik, silakan. Nur ya? Nur Isti ya? Iya, Pak. Iya. Diketik namanya di chat ya. Nur Isti Agustin. Singkat saja Nur Isti ya. Karena waktu kita sudah sangat larut. Iya, Pak. Baik.
Veronica. Veronica, bisa dengar Sudah, suara Vero? sudah Pak. Veronica, Iya, Pak. Vero bisa nggak Zoom yang rekaman yang tadi itu di save dulu, baru kita masuk lagi ke rekamannya Nur, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira dicoba dulu? Gimana, Pak? Tadi putus-putus soalnya. Rekaman yang tadi, yang Nuriyah itu di save dulu, baru kita masuk lagi di yang sesinya Nur. Oh, gitu, iya. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya. Intan,